Masa al khair kumaha baraya daramang tos lami The System Channel tidak ada kabar. Gimana? Masih setia menjadi kaum mageran dan pengangguran? Sama saya juga. Pada alur cerita film yang akan saya rangkum kali ini adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2022 berjudul Shattered. Berkisah tentang seorang pria kaya yang sedang mengurus surat ceratnya yang dimana dia akan menjadi seorang duren. Namun 90 derajat hidupnya akan berubah setelah ia bertemu dengan seorang wanita yang baru saja ia kenal. Apakah itu akan menjadi kisah awal yang baik atau malah sebaliknya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke alur filmnya. Mari kita sambut maskot kesayangan kita yang langka dan hampir punah, Bekicrot. Jojing ala jojing. Pada awal film kita akan dikenalkan dengan pemeran utama kita, Chris. Ini wajahnya. Ia dihubungi oleh istrinya bernama Jamie. Ini rupanya. Dalam percakapan tersebut diketahui kalaulah saat ini mereka sedang dihadapkan dalam kasus perceraian dan mereka juga telah dikaruniai seorang anak perempuan. Malam pun tiba. Chris yang kesepian lalu datang ke sebuah supermarket. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita muda cantik yang memanggil dirinya untuk meminta saran memilihkan minuman khamar. Lalu, mereka berdua pun berkenalan dan wanita itu bernama Sky. Dari sinilah awal kehidupan Chris pun akan berubah. Sesuai prediksi Anda, Sky pun ditawari tumpangan oleh Chris. Ketika tiba di suatu motel, Sky beralasan jika ia sedang bertengkar hebat dengan teman satu kosnya, Lisa. Rupanya ada seorang laki-laki tua yang mengintip mereka di sana. Lalu, Chris pun menawari Sky untuk menginap di rumahnya. Mereka pun menuju rumah Chris. Setelah sampai di rumah Chris, mereka berdua pun berbincang-bincang. Chris rupanya adalah seorang pria kaya yang bekerja sebagai seorang IT dan telah menciptakan aplikasi security rumah dengan keamanan tingkat tinggi. Sedangkan Sky mengaku jika dirinya hanyalah seorang waiters di sebuah bar. Tak hanya mengobrol biasa, Chris dan Sky pun menghabiskan malam dengan meminum khamar. Seperti yang sering diulang-ulang oleh Bang John IQ7, Al-Khamar Umul Khobais. Khamar itu induk dari segala kejahatan. Dan ya, Chris dan Sky pun terlena satu sama lain. Sky pun mengecup manja bibir Chris yang kemudian berlanjut ke hubungan terlarang. Dan mereka adu mekanik di atas ranjang empuk. Jojing ala jojing. Esok pun tiba. Chris yang terbangun dari tidurnya tidak mendapati Sky di sampingnya. Rupanya Sky pulang menuju kosannya. Di kosannya, Sky telah disambut temannya Lisa yang ternyata Lisa menunggu kedatangan Sky. Namun, Sky pun menjawab ketus teguran Lisa dan menuju kamarnya dan berbaring di kasurnya. Begitu juga dengan Chris yang menatap lukisan dan mengingat anak kesayangannya. Dikira menyesali perbuatannya dengan Sky, ternyata Chris malah mencari dan mendatangi bar tempat Sky bekerja dan menemuinya. Mereka pun berdua keluar bersama. Sky mengaku pada Chris jika dirinya adalah seorang yatim piatu dan tak punya keluarga satupun. Karena dimabuk cinta bagaikan lagu Armada Band, Chris seolah tak ingin tahu hal tersebut dan berkata pada Sky jika dirinya juga patut bahagia. Saat mereka menuju mobil Chris, di sana ada seorang pria Asia yang mencoba membobol mobil milik Chris. Chris berusaha menghentikannya, namun sayangnya Chris yang berusaha menyelamatkan Sky malah habis dipukuli dan ia pun harus pulang dalam keadaan kondisi kaki digipsun. Sky pun bersedia merawat Chris dan ia pun diminta untuk tinggal di sana. Chris pun memberi kode akses keamanan rumahnya pada Sky. Thanks for bringing me back and I can cook for you. Okay. guess I need the codes. Pada scene lain, Lisa yang sembari udun menunggu kepulangan Sky dihampiri oleh pria tua pemilik kos tersebut. Ia berkata pada Lisa jika dirinya kini terlihat lebih urakan setelah bertemu Sky. Tidak lama kemudian, Sky pun datang dan masuk ke kosannya. Di dalam, entah apa yang sebetulnya terjadi dan apa yang disembunyikan Sky. Ia bercumbu dengan Lisa. Apakah Sky ini seorang LGBT? Atau apa sih sebetulnya yang terjadi? Adegan berpindah lagi. Kini Sky sudah kembali di rumah Chris. Mereka pun terlarut dalam cinta bagaikan pasangan suami istri yang berbulan madu. Keesokannya, Ronald si pemilik kos pun datang pada Lisa untuk menagih uang sewa. Ia membuka kosan dan masuk ke dalam. Ketika ia membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba
Ronald pun menemukan jasad Lisa di bathtub dalam kondisi berlimangan darah serta tanpa sehelai benang pun. Sersan polisi pun datang hasil dari laporan Ronald dan memulai olah TKP. Ronald menginformasikan jika Lisa merasa kehilangan saat temannya Sky tak tinggal lagi bersamanya. Menurut keterangan Sersan, nama Sky atau Skyler Webb tidak pernah ada dalam basis database manapun. Di rumahnya, Chris dihubungi oleh istrinya yang meminta kesiapan berkas cerai dari Chris. Kemudian Chris menutup video call-nya, lalu menghampiri Sky yang tengah mandi. Chris yang penasaran memeriksa tas milik Sky. Namun, tak lama Sky muncul dengan hanya ditutupi handuk saja. Pria mana yang tak tergoda imannya jika seorang wanita dalam keadaan begitu? Mereka pun kembali adu mekanik. Ajo cinga ala ala ajo cing. Di pagi harinya, Chris tak sengaja menonton berita yang menayangkan kematian Lisa. Kemudian, Sky pun datang. Chris menyampaikan apa yang ia dengar di berita. Dengan watadoknya, Sky menjawab kalau dirinya yang telah membunuh Lisa karena kosan Lisa menuju ke arah rumah Chris dan itu cukup untuk mengawasi Chris. Dengan kata lain, ini adalah rencana busuk Sky sendiri. The gardener and cleaning lady won't be here for another 6 days. Ronald, si pemilik kosan, lalu masuk ke dalam kos bekas Lisa dan Sky untuk membersihkan kamar tersebut. Di sana, ia melihat sebuah teropong lalu mengundangkannya. Alangkah terkejutnya Ronald. Ia melihat sesuatu dan tiba-tiba... Hot yoga. Dikira bakal melihat hal yang penting, ia malah beruntung melihat pemandangan yang lain. Di sisi lain, Sky yang jelas bukan nama aslinya, kini menyiksa Chris. Demi menguras harta Chris, ia dengan tega melubangi Gibson di kaki Chris dengan sebuah bor, sampai kaki Chris berlumuran darah. Chris kini menjadi tahanannya. Ia terjebak karena kakinya yang terluka, dan Sky pun mengetahui semua akses rumah Chris. Sky pun terus menyiksa Chris dan mengancam keselamatan istri dan anaknya. Tak hanya harta Chris saja yang dikuras, Sky pun menjual semua properti milik Chris kepada pria Asia yang rupanya si pria Asia itu juga adalah orang suruhan Sky untuk melukai Chris. Tak disangka, rupanya Ronald berhasil mengawasi Sky melalui teropong. Ia pun kemudian mendatangi rumah Chris saat Sky pergi. Bukannya langsung menolong Chris, Ronald malah ngabacot tidak jelas dan meminta imbalan untuk misi penyelamatan tersebut. Belum sempat melepaskan Chris, Sky pun datang dan membawa Enma samurai milik Joro. Dikira bakal jadi superhero, cerot, Ronald pun tewas ditusuk Sky. Di sisi lain, Chris berhasil kabur menggunakan snowmobile miliknya. Sayangnya, Chris menabrak gundukan salju dan terjatuh. Lalu ia diselamatkan oleh seorang pria dan membawanya dengan mobil. Ia menghubungi polisi dan tanpa Chris sadari, ia malah dibawa kembali ke rumahnya sendiri. Rupanya, pria itu adalah ayah tiri Sky sekaligus orang yang menciptakan monster wanita terkejam. Don't try that again. Singkat cerita, pagi pun cerah. Siapa sangka Jamie dan anaknya Chris datang berkunjung. Di sana, mereka malah disambut Sky dan ayah tirinya. Kemudian, Jamie serta anaknya pun disandra dan disatukan di ruangan yang sama dengan Chris. No hug for daddy? Sembari menunggu Sky dan ayah tirinya, Chris memiliki rencana dan menyuruh anaknya masuk dari celah ventilasi dan berhasil membuka pintu untuk Chris dan Jamie. Benar saja, selang beberapa waktu, Sky dan Sebastian pun kembali karena gagal mendapati obligasi milik Chris. Sebastian berhasil menemukan Chris yang bersembunyi, namun Chris melukainya dengan kapak. Sebastian menjatuhkan Chris. Saat Sky datang, ia tak menuruti perintah Sebastian. Sky malah menembaknya hingga ayah tirinya itu tewas. Apakah Sky jatuh cinta pada Chris? Entahlah. He cut me. Where's Jamie? Shoot him. Kemudian, Chris pun menyerang Sky hingga terluka. Lalu, Chris mengambil ponsel miliknya. Chris pun mengaktifkan fitur security untuk mengelabuhi Sky. Tiba-tiba Chris pun melompat dan menyerang Sky. Kini mereka berdua terlibat adu mekanik lagi. Namun bedanya kali ini bukan di atas ranjang. Chris juga
sudah mengeluarkan banyak darah. Saat ia terdesak, Jamie pun menyelamatkannya dan bertarung dengan Sky. Tiba-tiba Sky pun tertembak. Yang tak lain, Willow lah anak dari Chris yang menembaknya. Sebelum mereka bertiga pergi, Sky memberitahu Chris jika nama aslinya adalah Margaret. Dan saya rasa itu hal yang tak penting sama sekali. Film pun tamat. Pesan yang diambil dari film ini adalah jangan percaya orang asing. Saya Agent Punjab 001 pamit mundur diri. Wassalam.